Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Di kaki Bukit Kendeng, di sebuah ceruk wilayah Jawa Tengah, terhamparlah sebuah desa sederhana yang diberi nama Desa Sukamaju. Desa ini, meski namanya menjanjikan kemajuan, seolah bergerak dengan irama yang jauh lebih lambat dari dunia luar, berdenyut pelan di bawah teduhnya pepohonan kelapa dan aren yang tumbuh subur, menjulang tinggi seolah menggapai langit. Di sudut desa yang paling sepi, berdiri sebuah rumah reyot berdindingkan papan kayu yang sebagiannya sudah lapuk. Lantainya campuran antara tanah yang dipadatkan dan plester kasar yang tak merata. Tempat Bapak Harjo menghabiskan hari-harinya. Harjo, seorang pria yang baru saja memasuki usia kepala 5, dikenal luas oleh warga desa Sukamaju sebagai sosok yang pantang menyerah, ulet, dan pekerja keras sejati. Ia mengabdikan dirinya pada pekerjaan yang diturunkan turun-temurun di wilayah itu, menjadi penyadap nira. Setiap fajar menyingsing, bahkan jauh sebelum ayam jantan tetangga berkokok menyambut pagi, Harjo sudah harus meninggalkan peraduan, membanggul segala peralatan sadapnya, termasuk wadah-wadah bambu yang disusun rapi, golok yang sudah diasah tajam, dan seutas tali ijuk yang kuat untuk memanjat. Wajahnya yang telah dipahat oleh waktu ditandai oleh guratan-guratan dalam dan kulit yang menghitam karena paparan matahari dan angin, seringkali terlihat memancarkan kelelahan yang tak terhindarkan. Pekerjaan menyadap nira bukanlah tugas yang ringan. Pekerjaan ini menuntut kekuatan fisik yang prima, ketangkasan, dan keberanian untuk naik ke puncak pohon-pohon tinggi tersebut, bahkan di tengah angin kencang atau selepas hujan badai yang membuat batang pohon menjadi licin dan berbahaya. Nira yang berhasil ia sadap kemudian akan diolah menjadi gula merah yang dicetak dalam cetakan batok kelapa kecil-kecil, sebuah hasil yang nilainya tak seberapa di pasaran, namun harus ia syukuri sebab itulah satu-satunya penopang kehidupan keluarganya. Ia dan istrinya, Ibu Lastri, yang dikenal sebagai perempuan penyabar dengan senyum yang meneduhkan, hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim. Lastri sering terlihat di halaman rumah yang berdebu, menjemur singkong atau menumbuk cabai dengan lesung kayu tua, sebuah pemandangan rutin yang melengkapi potret kehidupan Harjo. Pasangan ini sebenarnya dikaruniai 2 anak yang kini telah beranjak dewasa, namun keduanya telah memutuskan untuk merantau jauh ke kota besar, berharap menemukan nasib yang lebih baik dan meringankan beban orang tua. Oleh karena itu, rumah mereka yang sudah sepi itu terasa semakin sunyi, hanya diisi oleh suara desah napas dan keramaian kecil dari dapur kayu mereka. Sebuah kesunyian yang bagi Harjo terkadang terasa seperti sebuah beban, sebuah pengingat akan jarak yang memisahkan mereka. Walaupun begitu, kehadiran tetangga terdekatnya, Pak De Slamet, yang usianya jauh lebih matang dengan rambut putih keperakan dan pembawaan yang selalu santai, seringkali menjadi obat penawar rasa sepi tersebut. Pak De Slamet, yang memiliki banyak cerita pengalaman hidup dan wejangan bijak, acap kali menemani Harjo di malam hari, sekadar menyeruput teh hangat buatan Lastri sambil membicarakan hal-hal remeh-temeh, mulai dari kabar terbaru harga gabah di pasar hingga kekhawatiran yang sama mengenai nasib anak-anak mereka di perantauan yang jauh dari pandangan. Dalam balutan rutinitas dan kesederhanaan inilah, Harjo menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, seorang pria yang berusaha berdiri tegak di tengah keterbatasan dengan filosofi hidup yang sederhana. Selama masih ada keringat yang menetes, selama itu pula ia tidak akan menyerah pada nasib.
Namun, jauh di lubuk hatinya, tersembunyi sebuah pergolakan batin yang perlahan-lahan mulai memanggilnya ke arah sebuah misteri yang selama ini ia abaikan. Sebuah panggilan dari hutan di sebelah barat desa Sukamaju, tempat ia harus mencari nira terbaik untuk menghidupi keluarganya. Sebuah tempat yang juga menyimpan legenda kuno yang ditakuti oleh hampir semua warga desa. Sebuah tempat yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup dan mati. Kehidupan Harjo adalah sebuah lukisan realis dengan warna-warna kusam, namun menyimpan detail-detail ketulusan dan ketabahan yang luar biasa. Sebuah fondasi karakter yang kuat sebelum ia dihadapkan pada ujian spiritual terbesar dalam hidupnya. Meskipun Harjo hidup dan tumbuh di tengah kearifan lokal desa Sukamaju, ia selalu menjadi anomali dalam hal keyakinan mistis. Tidak seperti kebanyakan warga desa lainnya yang memegang teguh berbagai mitos dan pantangan turun-temurun, terutama yang berkaitan dengan hutan di sebelah barat yang dikenal sebagai kawasan alas wingit. Harjo selalu bersikap skeptis dan pragmatis. Hutan itu, yang amat lebat dan diselimuti pepohonan tua raksasa, memang terkenal angker, tempat yang dipercaya menjadi sarang makhluk halus dan pernah menjadi lokasi kejadian orang hilang yang tidak pernah kembali. Cerita-cerita mengenai penampakan, suara-suara aneh, dan ilusi yang menyesatkan sudah menjadi santapan sehari-hari di warung kopi desa. Namun semua itu selalu Harjo tanggapi dengan senyum tipis atau gelengan kepala yang menunjukkan keraguan. Baginya, rasa takut adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Ketika perut harus diisi dan kebutuhan rumah tangga terus berjalan, cerita hantu dan pantangan hanya menjadi penghalang yang harus disingkirkan dari pikirannya. Wong mati itu urusan Gusti Allah, bukan urusan jin di hutan. Demikianlah sering ia bergumam kepada Pak D. Slamet ketika temannya itu mencoba mengingatkannya. Pak D. Slamet yang lebih menghargai batas-batas tak kasat mata selalu khawatir dengan sikap nekat Harjo. Namun ia tahu bahwa keras kepala adalah bagian integral dari sifat sahabatnya itu. Sebuah keras kepala yang didorong bukan oleh kesombongan, melainkan oleh rasa tanggung jawab yang amat besar terhadap Ibu Lastri dan anak-anak mereka yang jauh. Harjo memandang hutan itu bukan sebagai benteng kegelapan atau sarang hantu, melainkan sebagai lumbung rejeki yang tak terhabis. Di sanalah pohon-pohon aren yang batangnya paling subur dan niranya paling manis tumbuh, jauh dari jangkauan penyadap lain yang terlalu takut untuk melangkah lebih dalam. Keyakinannya ini membuat Harjo seringkali berjalan lebih jauh dari yang seharusnya, mengambil risiko yang dihindari oleh para penyadap lain. Ia berpegangan pada logika sederhana, jika semua orang takut, maka rejeki terbaik akan menjadi miliknya. Filosofi hidup ini terbentuk dari pengalaman pahit dan kerasnya hidup yang ia jalani, sebuah pengalaman yang mengajarkannya bahwa bahaya yang paling nyata bukan hantu tak kasat mata, melainkan kenyataan pahit bahwa keluarga bisa kelaparan jika ia berhenti bekerja. Rasa takut terhadap kemiskinan dan ketidakmampuan menafkahi keluarga jauh lebih mencekik daripada ancaman dari makhluk halus manapun. Harjo percaya bahwa bekerja dengan jujur dan mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah perisai paling ampuh melawan segala kesialan dan gangguan. Ia bahkan pernah terang-terangan kepada istrinya, "Kalau aku takut pada hutan, lalu kita mau makan apa, Lastri? Aku harus tetap memanjat." Kalimat itu yang diucapkan dengan nada tegas dan tanpa keraguan selalu berhasil membungkam kekhawatiran Lastri, meskipun mata istrinya tetap menyimpan bayangan keraguan dan doa yang tiada henti. Sikap Harjo yang demikian ini seolah membangun sebuah tembok tebal antara dirinya dengan dimensi spiritual yang diyakini oleh masyarakat desa Sukamaju, sebuah tembok yang akan segera dirobohkan oleh sebuah pengalaman tak terduga
surga. Namun, sebelum tembok itu runtuh, Harjo akan melangkah ke dalam hutan pada suatu sore setelah hujan deras, membawa serta segala kepragmatisan dan ketidakpercayaannya, tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah ke sebuah titik nol, di mana segala logika yang ia pegang akan diuji dan digantikan oleh sebuah realitas baru yang melampaui batas-batas akal sehat. Keputusan Harjo untuk menentang ketakutan kolektif ini adalah sebuah tindakan heroik dalam konteks kesederhanaan desa, sebuah persiapan mental yang tanpa ia sadari akan menjadi modal utama untuk menghadapi pertemuan gaib yang sudah menunggunya, sebuah pertemuan yang akan memberinya kekayaan spiritual jauh melebihi segala tetesan nira manis yang pernah ia sadap dari pohon aren. Ini adalah gambaran seorang pria yang dipaksa menjadi pemberani bukan oleh ambisi, melainkan tuntutan hidup yang harus ia pikul dengan penuh tanggung jawab. Pada suatu sore yang mencekam, tepat setelah hujan deras membasahi desa Sukamaju dan hutan di sekitarnya, Bapak Harjo merasa harus segera bertindak. Persediaan gula merahnya di rumah sudah menipis hingga ke batas kritis, sementara Harjo menolak keras untuk bergantung pada kiriman uang dari anak-anaknya di kota. Selama kaki masih bisa memanjat dan tangan masih kuat memikul, aku tidak akan merepotkan mereka, tekadnya dalam hati. Ia memasang goloknya di pinggang, memanggul keranjang bambu kosong yang akan digunakan untuk menampung nira, dan melangkah mantap menuju batas hutan barat. Ibu Lastri sempat keluar, berdiri di ambang pintu papan kayu mereka, wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Mas, jangan terlalu jauh ke dalam," bisiknya pelan, suaranya sedikit bergetar. Orang-orang sering cerita, di sebelah barat yang paling dalam itu ada tempat wingit angker yang menyesatkan. Katanya pernah ada yang hilang sampai tengah malam baru ditemukan dalam keadaan linglung. Harjo hanya membalas dengan senyuman kecil, senyum yang berusaha menenangkan, namun juga menyiratkan ketegasan yang tak bisa diganggu-gugat. "Aku cuma mau cari pohon aren yang subur, Lastri. Rejeki sudah diatur Gusti Allah, tidak perlu takut pada cerita-cerita itu," jawabnya, mengulang mantra pragmatisnya. Lastri menghela napas panjang. Ia tahu suaminya adalah tipe pria yang bila sudah mengambil keputusan, tak ada satupun yang bisa mengubahnya. Dengan langkah yang terasa berat, Harjo pun memasuki rimba. Jalan setapak yang dilaluinya terasa basah dan amat licin. Sisa-sisa air hujan masih menetes dari dedaunan rimbun di atas kepalanya. Udara di dalam hutan itu terasa jauh lebih dingin dan lembab dibandingkan di desa, seolah kelembaban tersebut membawa serta beban misterius yang menekan. Suara-suara alam yang biasanya ramai, seperti kicauan burung dan serangga, kini hampir tak terdengar. Keheningan yang menggantikan suara-suara itu justru terasa lebih mengganggu, sebuah keheningan yang seolah menahan napas menanti kedatangan Harjo. Ia berjalan semakin jauh, menembus semak-semak belukar yang basah dan licin, sesekali berhenti untuk mendongak, mencari batang pohon aren yang cukup tua dan ideal untuk disadap. Pohon-pohon di sini tumbuh lebih tinggi, lebih kokoh dan menjulang lebih rapat, menciptakan kanopi gelap yang menyaring cahaya matahari sore, membuat suasana hutan meredup lebih cepat dari seharusnya. Harjo mulai merasakan kelelahan fisik, bukan hanya karena beratnya peralatan yang ia pikul, tetapi juga karena tekanan psikologis dari lingkungan yang sunyi dan asing ini. Di satu sisi, ia terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya ilusi pikiran, hanya akibat dari cerita-cerita desa yang ia dengar. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menepis perasaan ganjil yang mulai merayap di bulu kuduknya, sebuah sensasi seolah-olah ia sedang diamati, seolah-olah ia telah melintasi sebuah batas tak terlihat yang memisahkan dunia nyata dan dunia legenda.
Langkah kakinya yang semula mantap kini mulai terasa ragu, namun ia terus maju, didorong oleh kebutuhan yang mendesak. Setelah menyusuri jalur yang sangat jarang dilalui, Harjo akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sebuah pohon aren raksasa, batangnya tebal dan kokoh dengan mayang nira yang menjuntai lebat. Pohon ini menjanjikan hasil sadapan yang melimpah. Saat ia mendekat, entah mengapa rasa aneh itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah perasaan asing yang membuatnya merinding, sebuah sinyal bawah sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke tempat di mana logika tidak lagi berlaku. Meskipun demikian, Harjo menepisnya dengan cepat, fokus pada pekerjaannya. Ia segera mengikatkan wadah bambunya pada mayang nira, berharap wadah itu akan penuh menjelang pagi. Setelah selesai, ia duduk sejenak di atas sebongkah batu besar yang berlumut, bernapas lega, dan membiarkan senja yang merayap menelan hutan di sekitarnya. Tanpa menyadari bahwa saat ia beristirahat, matanya akan menangkap sebuah pemandangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Bapak Harjo duduk bersila di atas batu besar, menikmati jeda sejenak setelah selesai mengikat wadah bambu pada pohon aren raksasa, cahaya senja di hutan sudah meredup drastis, jauh lebih cepat daripada di desa Sukamaju. Kelembaban dingin mulai terasa menusuk tulang, dan suara-suara serangga malam mulai mengambil alih orkestra alam. Dalam kesendirian yang sunyi itu, pandangan mata Harjo tanpa sengaja terpaku pada sesuatu di kejauhan. Di balik rimbunnya dedaunan yang lebat, sebuah bentuk yang amat tidak lazim berada di tengah alas wingit yang terkenal angker itu. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan yang mulai meluas, dan perlahan bentuk itu mulai tampak lebih jelas. Itu tampak seperti siluet atap bangunan, samar-samar namun memiliki ciri khas yang sangat dikenali oleh Harjo, sebuah bentuk yang menyerupai atap joglo limasan. Harjo mengeringitkan dahi, hatinya dipenuhi kebingungan yang tak bisa ia jelaskan. Bangunan apa itu? Batinnya berbisik. Mengapa ada atap joglo di tengah hutan yang tidak pernah dijamah manusia ini? Rasa lelah yang tadi ia rasakan menguap entah kemana, tergantikan oleh gelombang rasa penasaran yang amat kuat dan tak tertahankan. Sejak ia masih kecil, ia tidak pernah mendengar satupun cerita, bahkan dari tetua desa yang paling tua sekalipun, mengenai keberadaan bangunan permanen atau sejenisnya di kedalaman hutan ini. Warga desa hanya mengenal hutan ini sebagai kawasan kosong, penuh pepohonan tua, dan area yang dipantang untuk dimasuki. Rasa ingin tahu itu, yang bagi Harjo adalah salah satu pendorong utama dalam hidup, kini menguasai langkahnya. Ia bangkit perlahan dari batu besar itu, menyimpan kembali goloknya dengan hati-hati, dan mulai berjalan pelan, menyusup di antara pepohonan raksasa yang batangnya diselimuti lumut tebal, menuju ke arah di mana siluet atap itu terlihat. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, bukan lagi karena beban fisik, melainkan karena beban psikologis dari misteri yang sedang ia hadapi. Semakin dekat ia berjalan, semakin nyata dan jelas bentuk bangunan itu terwujud di hadapannya. Keraguan dalam dirinya perlahan sirna, digantikan oleh kekaguman yang bercampur dengan rasa tak percaya. Akhirnya, ia tiba di sebuah lapangan kecil yang secara ajaib bersih dari semak-semak dan sampah, dan di tengah lapangan itu berdiri sebuah masjid tua. Masjid itu terbuat dari kayu jati dengan atap limas berlapis 3 yang kokoh, menyerupai arsitektur masjid kuno di Jawa. Dinding kayu masjid sudah menghitam dan berlumut tebal, tanda usianya yang ratusan tahun, namun strukturnya masih terlihat tegak dan kuat. Pemandangan itu sungguh aneh, sebuah anomali yang menentang segala logika dan pengetahuan Harjo tentang desa Sukamaju dan hutan di sekitarnya.
Mustahil, bisiknya lirih, seolah takut mengganggu keheningan yang menyelimuti tempat itu. Jantung Harjo berdetak lebih cepat. Ia berdiri mematung selama beberapa saat, mencoba memproses kenyataan yang ada di depan matanya. Tak ada jejak kehidupan modern, tak ada kabel listrik, tak ada sepeda motor, hanya masjid kayu tua itu dan keheningan hutan yang membisu. Harjo menyadari bahwa ia telah menemukan sebuah rahasia, sebuah tempat yang tidak pernah ada dalam peta realitas Desa Sukamaju, sebuah penemuan yang akan membawanya masuk ke dalam pusaran takdir yang telah disiapkan untuknya. Rasa penasaran Harjo kini telah mencapai puncaknya, mengalahkan segala rasa takut yang sempat merayap di dalamnya. Harjo yang pragmatis kini dihadapkan pada misteri yang paling nyata, sebuah misteri yang tidak bisa ia abaikan atau ia sangkal dengan logika sederhana. Ia harus tahu siapa yang membangunnya, siapa yang merawatnya, dan mengapa tempat ini disembunyikan dari pengetahuan semua orang di desa. Bapak Harjo berdiri di batas lapangan. Matanya tak lepas menatap masjid kayu tua yang berdiri tegak dalam balutan cahaya senja yang memudar. Rasa takjub dan rasa asing bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang sulit ia deskripsikan. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, menuju serambi masjid. Halamannya yang bersih seolah-olah disapu setiap hari, sebuah detail kecil yang justru mempertebal aura misterius tempat itu. Sebab mustahil ada manusia yang rajin merawatnya tanpa diketahui warga desa. Di serambi yang terbuat dari papan kayu tua, tergelar selembar tikar anyaman pandan yang tampak rapi, seolah-olah baru saja ditinggalkan seseorang. Tidak ada satupun sosok manusia yang terlihat, namun secara samar-samar, hidung Harjo mencium aroma kayu cendana yang harum dan menenangkan. Sebuah wangi yang sama sekali tidak cocok dengan bau lumut basah dan tanah yang seharusnya mendominasi hutan. Suasana sunyi di tempat itu terasa begitu pekat, sebuah kesunyian yang mencekik, hanya dipecahkan oleh desiran angin lembut yang menggerakkan dedaunan. Harjo berdiri mematung, bingung. Ia merasakan dorongan kuat untuk masuk dan mencari tahu, namun ada pula rembesan rasa ngeri yang menahan langkahnya. Ia merasa seolah masjid itu bukan sekadar bangunan mati, melainkan sebuah entitas yang hidup, yang telah lama menunggu kedatangannya. Sebuah perasaan yang secara perlahan mulai menembus tembok keras kepala pragmatis yang selama ini ia bangun. Harjo, yang biasanya berani menentang ketakutan, kini merasa gentar di hadapan kesunyian yang begitu agung dan misterius ini. Ia menutup matanya sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan kembali keberaniannya. Ia adalah seorang penyadap nira yang keras, yang sehari-hari bertarung melawan bahaya ketinggian dan kerasnya alam, dan ia tidak akan membiarkan rasa takut yang tak jelas menghalanginya. Ketika ia membuka mata kembali, matanya tertuju pada pintu masjid yang sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan di ruang utama. Harjo merasa ada tarikan energi yang kuat dari dalam sana, seolah-olah jawaban atas segala pertanyaan hidupnya tersimpan di balik pintu kayu yang kusam itu. Saat ia masih berperang dengan dirinya sendiri, bimbang antara melangkah masuk atau segera melarikan diri, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara. Suara itu adalah suara azan maghrib yang lantang, sebuah suara yang berasal dari musola Desa Sukamaju yang jaraknya amat jauh. Tepat pada saat suara azan itu mencapai batas hutan, suasana di sekitar masjid tua itu berubah drastis. Angin yang tadinya lembut tiba-tiba berembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Dan yang paling mengganggu, Harjo merasakan sensasi yang amat jelas, seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi dirinya, menatapnya lekat-lekat dari balik celah pintu masjid yang setengah terbuka itu. Ia menelan ludah, tenggorokannya tercekat. "Ya Allah, masjid apa ini?" bisiknya. Kali ini ia tidak lagi mencoba tersenyum atau meremehkan. Rasa takut yang selama ini ia tolak, kini merangkulnya dengan erat,
Namun di tengah ketakutan itu, terselip pula dorongan spiritual yang aneh, seolah ia diwajibkan untuk tetap di sana. Harjo berdiri diam di serambi, dengan kaki menapak kuat di papan kayu, hatinya berdebar tak karuan, menyadari bahwa ia baru saja melewati ambang batas antara dunia nyata yang ia kenal dan dunia lain yang selama ini hanya ada dalam dongeng dan bisikan. Kehadiran sunyi dari masjid itu telah memanggilnya, dan ia tidak bisa lagi berpaling. Dalam ketegangan menjelang malam, Harjo mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dipaksa oleh perpaduan antara rasa takut yang memuncak dan rasa penasaran yang amat dahsyat, Baba Harjo akhirnya memberanikan diri melangkah masuk ke serambi masjid tua itu. Keputusan ini, yang diambilnya di bawah desakan senja yang kian meredup, terasa seperti melangkahi batas takdir. Lantai kayu serambi terasa dingin di telapak kakinya yang hanya beralas sandal, dan setiap injakan menimbulkan bunyi derit yang pelan namun jelas, sebuah suara yang seolah memecah keheningan yang sakral. Ia berjalan menuju pintu utama, menoleh ke dalam melalui celah yang terbuka. Ruangan utama masjid diselimuti kegelapan total, hanya diterangi oleh cahaya temaram yang merembes masuk dari celah-celah dinding kayu yang usang dan celah ventilasi di bawah atap limas. Meskipun gelap, Harjo dapat melihat bahwa ruangan itu tidak kotor. Lantainya masih beralaskan tikar pandan yang terawat, terhampar rapi dari ujung ke ujung. "Assalamualaikum," bisik Harjo perlahan, suaranya tercekat dan terasa asing di telinganya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, seolah-olah udara di dalam masjid itu menahan nafas bersama dirinya. Ia melangkah masuk, merasa seperti tamu tak diundang di sebuah rumah yang sangat tua dan penuh rahasia. Begitu ia berada di dalam, aroma cendana yang sebelumnya hanya samar-samar, kini tercium amat kuat, memenuhi setiap sudut ruangan, memberikan kesan damai sekaligus misterius. Mata Harjo mulai terbiasa dengan kegelapan. Ia menatap ke arah mihrab, tempat imam biasa memimpin sholat, dan melihat sebuah mimbar kayu ukir yang indah, meskipun catnya sudah mengelupas di sana-sana. Di dinding, ia melihat kaligrafi-kaligrafi kusam yang menuliskan ayat-ayat suci, namun semua tampak terawat, sebuah kontradiksi yang mustahil. Harjo duduk bersila di atas tikar pandan, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini bekas kampung lama, terus warganya pindah ke desa, tapi mereka tetap merawat masjid ini, pikirnya. Namun ia segera menyadari kejanggalan. Jika ini dirawat warga, pasti ada jejaknya, pasti ada yang pernah bercerita. Ketika ia sedang tenggelam dalam perenungannya, tiba-tiba terdengar suara, tuk, tuk, langkah kaki yang sangat pelan dan teratur, seolah-olah seseorang sedang berjalan hati-hati di atas papan kayu di belakangnya. Jantung Harjo serasa berhenti berdetak. Ia menoleh dengan gerakan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, hanya dirinya yang duduk sendirian di tengah kegelapan yang harum. Harjo menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya salah dengar, mungkin suara angin atau hewan malam. Ia beranjak berdiri, hendak bergegas keluar, karena rasa takut kini mulai mendesaknya untuk lari. Namun, belum sempat kakinya melangkah, terdengar suara lain, kali ini lebih dekat. Uhuk, sebuah suara batuk kecil, serak, namun jelas, berasal dari arah serambi. Tubuh Harjo menegang. Itu jelas bukan suara hewan. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia melongok ke arah pintu. Samar-samar, di kegelapan serambi, terlihat bayangan seseorang duduk membelakanginya. Bayangan itu mengenakan pakaian seperti jubah putih yang tampak lusuh dan sorban yang menutupi kepala. Bahunya terlihat sedikit membungkuk, menunjukkan sosok orang tua renta. "Assalamualaikum." Suara itu lirih, serak, namun jelas suara manusia. Harjo, yang kaku di dalam masjid, berusaha mengumpulkan suaranya. "Waalaikumsalam," jawabnya tergagap. Bayangan itu tidak langsung menoleh. Ia hanya berkata pelan dengan nada tenang yang menusuk. "Jarang sekali ada orang singgah di sini. Kau siapa, nak?"
Harjo maju selangkah, rasa ingin tahu mulai mengalahkan ketakutannya, sebuah dorongan yang mempertemukannya dengan penjaga rahasia alas wingit ini. Setelah berhasil menguasai diri dari guncangan suara yang tiba-tiba, Bapak Harjo melangkah ke serambi, berusaha menatap jelas sosok yang duduk membelakanginya itu. Pria tua itu yang diselimuti jubah putih lusuh dan sorban, memberikan aura yang sangat tua dan bermartabat, bercampur dengan keheningan yang sakral. "Saya Harjo, Pak, dari Desa Sukamaju," ucap Harjo berusaha memperkenalkan diri dengan sopan. "Tadi saya masuk hutan untuk mencari pohon aren, lalu tidak sengaja melihat masjid ini. Padahal setahu saya tidak ada bangunan di tengah alas wingit ini." Pria tua itu terdiam lama sekali. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Hanya suara daun pintu kayu yang berderit pelan karena embusan angin yang sesekali mengganggu ketenangan. Harjo menunggu dengan sabar, merasakan setiap detik terasa panjang dan mencekik. Akhirnya, pria tua itu menoleh perlahan-lahan. Wajahnya tampak pucat dan dipenuhi kerutan yang sangat dalam, tanda usia yang sudah sangat lanjut. Namun, yang paling menarik perhatian Harjo adalah matanya. Matanya tampak tajam, namun memancarkan keteduhan yang luar biasa. Sebuah tatapan yang seolah menembus kedalaman jiwa Harjo, membaca setiap niat dan keraguan yang ada di hatinya. Harjo merasakan lututnya lemas. Ia menunduk, tidak sanggup membalas tatapan tersebut. "Masjid ini memang jarang disebut," kata pria tua itu dengan suara yang tenang, serak, dan berwibawa. "Jauh sebelum desamu berdiri, banyak yang sudah melupakan tempat ini. Kau beruntung dipertemukan, Nak Harjo." Kalimat ini membuat bulu kuduk Harjo merinding. Kata-kata itu terasa berat, seolah membawa beban sejarah ratusan tahun, mengisyaratkan bahwa pria di depannya ini bukanlah orang biasa. Harjo ingin sekali bertanya lebih jauh tentang sejarah masjid ini, tentang kampung yang menghilang, dan tentang bagaimana ia bisa tahu namanya tanpa diperkenalkan. Namun lidahnya terasa keluh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk bertanya. Pria tua itu kemudian bangkit perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Sebuah kejanggalan mengingat lantai kayu di serambi itu seharusnya mengeluarkan bunyi derit. Ia melangkah masuk ke dalam masjid yang gelap, lalu duduk di dekat mimbar yang terukir indah itu. Ia menatap Harjo lagi dengan tatapan yang kini terasa seperti sebuah perintah spiritual. "Sholatlah di sini, ucapkan niatmu dengan tulus agar hatimu tenang," ucapnya. Tanpa banyak berpikir, didorong oleh sebuah dorongan yang tak bisa ia tolak, Harjo menuruti perintah tersebut. Ia segera mengambil wudhu seadanya dengan air minum yang ia bawa dari wadah bambunya. Kemudian, ia melaksanakan sholat maghrib di masjid tua itu. Anehnya, meskipun ruangan itu redup, Harjo dapat melihat arah kiblat dengan jelas, seolah ada cahaya halus yang menuntunnya. Sebuah pengalaman sholat yang terasa amat khusyuk dan damai, jauh lebih khusyuk dari sholat yang pernah ia lakukan di musola Desa Sukamaju. Selesai salam, Harjo menoleh ke arah tempat pria tua itu duduk. Namun, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada ruang kosong, mimbar kayu, dan tikar pandan yang terhampar. Harjo terlonjak. Ia berdiri tergesa-gesa, mencari ke serambi, lalu keluar masjid. Tidak ada siapa-siapa. Hutan kembali sunyi, hanya suara serangga yang kembali meramaikan malam. Harjo berdiri di kegelapan, dadanya berdebar hebat. Ia merasa harus segera pulang, meninggalkan tempat yang penuh misteri ini. "Apakah aku tadi bermimpi atau benar-benar bertemu orang?" gumamnya. Harjo telah menerima wejangan pertama tanpa kata-kata, sebuah wejangan yang ditunjukkan melalui ketenangan sholat. Namun kini ia harus menghadapi kenyataan
bahwa ia telah berinteraksi dengan dimensi lain, dengan seorang penjaga yang memiliki kekuatan untuk menghilang secepat ia muncul. Ia meninggalkan hutan dengan langkah tergesa, membawa serta sebuah rahasia yang terlalu besar untuk ia simpan sendiri. Sebuah rahasia yang telah dikonfirmasi oleh kehadiran dan kepergian sang penjaga gaib yang ia kenal sebagai Syekh Kertarajasa. Perjalanan pulang Bapak Harjo dari Alas Wingit terasa berkali-kali lipat lebih jauh dan mencekam dari perjalanan berangkatnya. Malam telah turun dengan cepat, menyelimuti jalan setapak tanah yang licin dengan kabut tipis yang dingin. Setiap ranting patah yang ia injak, setiap suara gesekan daun yang terbawa angin, kini terasa seperti ancaman yang nyata. Harjo yang biasanya tidak gentar, kini berjalan hampir tergesa-gesa. Pikirannya dipenuhi bayangan masjid tua, aroma cendana yang kuat, dan sosok pria tua bersorban yang menghilang tanpa jejak. Ia sempat salah arah 2 kali, sebuah hal yang jarang terjadi pada dirinya yang seorang veteran hutan, sebelum akhirnya melihat cahaya lampu-lampu rumah Desa Sukamaju, sebuah pemandangan yang terasa seperti keselamatan. Setibanya di rumah, Ibu Lastri langsung menyambutnya di halaman dengan wajah yang penuh kekhawatiran dan ketakutan yang kentara. "Mas, mengapa lama sekali? Aku kira kamu tersesat," tanyanya, suaranya dipenuhi kelegaan. Harjo hanya mampu menjawab singkat, "Tadi agak nyasar sedikit, Lastri." Ia memilih untuk tidak menceritakan pertemuannya. Entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam dirinya yang mengatakan bahwa kisah itu terlalu berat, terlalu sakral, atau bahkan terlalu gila untuk langsung dibagikan kepada istrinya. Ia takut Lastri akan menganggapnya sudah gila atau kerasukan. Ia masuk ke rumah, membiarkan istrinya mengurus peralatan kerjanya. Meskipun sudah berada di rumahnya yang familiar, Harjo tidak bisa menemukan ketenangan. Malam itu, ia kesulitan tidur. Ia berbaring di samping Lastri, namun matanya terus terbuka, menatap langit-langit papan rumah. Bayangan masjid kayu dengan atap limas berlapis 3 terus menghantui pikirannya, diikuti oleh aroma cendana yang seolah masih menempel di hidungnya. Dan yang paling mengganggu, tatapan tajam nan teduh dari Syekh Kertarajasa. Pikirannya terus berputar, mencoba memilah antara mimpi, halusinasi, dan kenyataan. Ia yang selama ini menolak keras segala bentuk cerita mistis, kini harus menghadapi fakta bahwa ia sendiri telah mengalaminya. Guncangan ini bukan hanya bersifat fisik karena kelelahan, melainkan guncangan spiritual yang meruntuhkan seluruh kerangka logikanya. Harjo merasa jiwanya terbelah 2, satu bagian ingin melupakan semuanya dan kembali menjadi penyadap nira yang pragmatis, sementara bagian lainnya yang kini terasa lebih kuat, terus ditarik kembali ke masjid tua itu, menuntut jawaban atas misteri yang ia temukan. Perasaan ini begitu kuat hingga ia merasa dadanya terasa sesak, dipenuhi oleh sebuah kebanggaan yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan singkat itu telah menanamkan benih penasaran yang tidak bisa diabaikan. Keberaniannya untuk masuk ke hutan telah memberinya hadiah yang paling tak terduga, sebuah panggilan spiritual yang menuntutnya untuk mencari tahu kebenaran di balik legenda desa. Guncangan hati ini adalah proses awal, sebuah penolakan mental yang segera diikuti oleh penerimaan tak terhindarkan, sebuah kesiapan bawah sadar untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia gaib yang selama ini ia tolak keberadaannya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali ke sana, bukan untuk menyadap nira, melainkan untuk menyadap hakikat kebenaran yang ditawarkan oleh keheningan masjid tua itu. Keesokan harinya, Bapak Harjo tidak bisa menahan beban rahasia yang ia pikul sendiri. Ia sengaja mampir ke rumah tetangga sekaligus sahabat karibnya, Pak D. Slamet, dengan alasan ingin menyeruput kopi pagi bersama. Mereka duduk santai di amben bambu di teras rumah Pak D. Slamet, ditemani aroma kopi hitam dan sejuknya angin pagi.
Harjo memulai obrolan ringan, membicarakan cuaca dan harga hasil panen, namun pikirannya terus kembali ke pengalaman semalam. Setelah mengumpulkan keberanian yang cukup, ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. "Lik, aku mau cerita, tapi jangan anggap aku sudah gila ya." Harjo memulai, suaranya pelan dan serius. "Kemarin aku masuk hutan agak jauh sekali, dan aku melihat sesuatu yang aneh. Aku lihat masjid tua, bagus sekali, dari kayu jati. Tapi anehnya, kok warga desa tidak ada yang pernah cerita soal masjid itu?" Begitu kata-kata itu terucap, reaksi Pak De Slamet jauh di luar dugaan Harjo. Pak De Slamet yang biasanya santai, mendadak terdiam. Ia meletakkan cangkir kopinya di lantai bambu dan matanya menatap kosong ke kejauhan. Wajahnya yang keriput terlihat tegang. Ia menunduk lama, menghela napas panjang yang terdengar berat, seolah ia sedang menggali ingatan yang sangat kuno dan gelap. "Jadi, kamu benaran melihatnya, Harjo?" Pak De Slamet berbisik lirih, hampir tidak terdengar. "Masjid di tengah alas wingit itu?" Harjo mengangguk cepat, rasa takutnya kini bercampur dengan harapan akan sebuah konfirmasi. "Iya, kenapa, Lik?" Pak De Slamet kemudian menunduk lagi, sebelum akhirnya berbisik menceritakan legenda yang hanya diketahui oleh segelintir orang tua di desa Sukamaju. "Aku pernah dengar cerita dari simbah-simbah dulu, Harjo. Katanya, jauh sebelum desa Sukamaju berdiri, di tengah hutan itu memang ada sebuah kampung yang sangat makmur. Nama kampungnya Karangjati. Mereka punya masjid kayu besar. Tapi, tiba-tiba saja, kampung itu hilang, lenyap begitu saja dari pandangan manusia, seolah ditelan bumi. Orang-orang bilang kampung itu berubah menjadi desa gaib. Hanya orang-orang tertentu yang hatinya sudah dipilih saja yang bisa melihatnya." Harjo terdiam, merasakan gelombang hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Sebuah sensasi yang jauh lebih dingin daripada udara pagi. Ia ingin tertawa, menganggap cerita Pak De Slamet sebagai bualan atau dongeng kuno. Namun, pengalaman semalam, wangi cendana, tatapan Syekh Kertarajasa, dan kekhusyukan sholat yang ia rasakan di masjid itu, semuanya terasa terlalu nyata untuk ia sebut hayalan. Konfirmasi dari Pak De Slamet ini menjadi validasi eksternal yang meruntuhkan pertahanan terakhir Harjo. Ternyata ia tidak gila dan ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar telah melintasi batas ke dimensi lain. Pak De Slamet kemudian menepuk bahu Harjo dengan lembut. "Kalau memang kamu sudah melihat, Harjo, hati-hati, jangan sembarangan bicara. Ada hal-hal yang lebih baik diterima dengan tenang, bukan ditantang atau dihebohkan." Harjo mengangguk pelan. Namun, alih-alih merasa tenang, justru sejak percakapan itu, rasa penasarannya kian membesar. Masjid tua itu, yang kini ia ketahui adalah gerbang menuju kampung gaib Karangjati, seolah memanggilnya kembali, menuntutnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang kebenaran yang ia saksikan. Validasi ini, meskipun menambah misteri, telah secara definitif memindahkan Harjo dari dunia pragmatis ke dunia spiritual. Hari-hari setelah pengakuan kepada Pak De Slamet berlalu dalam ketidaktenangan bagi Bapak Harjo. Pikirannya tidak pernah benar-benar damai. Ia masih menjalankan rutinitasnya sebagai penyadap nira, masih membantu Ibu Lastri di rumah, dan masih berbincang dengan Pak De Slamet. Namun, hatinya terasa seperti ditarik kuat ke arah hutan barat, ke lokasi masjid tua itu. Masjid yang ia tahu adalah gerbang menuju Karangjati, kampung gaib yang hilang. Rasa penasaran itu kini dilegitimasi oleh legenda desa, telah menanam akar yang begitu dalam. Ia tidak bisa mengabaikannya.
Malam-malamnya menjadi gelisah. Kadang-kadang ia terbangun tiba-tiba dari tidur, merasa seolah ia mendengar suara azan yang amat merdu dari kejauhan. Padahal musola di desa Sukamaju sudah lama sepi pada jam-jam itu. Lastri, istrinya yang sabar, mulai menyadari perubahan drastis pada suaminya. Harjo sering terlihat duduk termenung di beranda rumah, tatapannya kosong seolah jiwanya sedang berpergian jauh. "Mas, kamu ini kenapa? Akhir-akhir ini pikiranmu seperti di awang-awang," tanya Lastri suatu malam. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. "Apa ada masalah uang? Kalau memang kurang, besok aku bisa jual sisa singkong ke pasar, Mas." Harjo tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit. "Bukan Lastri, bukan soal uang," jawabnya. Hampir saja ia menceritakan tentang masjid di hutan, tentang Syekh Kertarajasa dan desa gaib. Namun, entah mengapa, ia merasa cerita itu belum pantas dibagikan kepada istrinya. Mungkin karena ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Ia merasa cerita itu adalah sebuah ujian pribadi yang harus ia hadapi sendirian. Setelah menimbang-nimbang selama beberapa hari melawan ketakutan yang terus berbisik, Harjo akhirnya mengambil keputusan yang ekstrim. Ia harus kembali. Ia harus memastikan apakah masjid itu benar-benar ada, atau apakah itu hanya sebuah ilusi yang dipicu oleh kelelahan dan cerita-cerita lama. Ia perlu tahu kebenaran mutlak, dan ia tahu kebenaran itu hanya bisa ditemukan dengan mengikuti panggilan spiritual yang tak terhindarkan itu. Suatu sore yang mendung yang membuat hutan tampak lebih muram dari biasanya, Harjo mempersiapkan diri. Ia membawa bekal yang lebih lengkap kali ini, sedikit nasi bungkus, air minum yang cukup, dan lampu minyak kecil. Ia melangkah menyusuri jalan setapak, kali ini dengan tekad yang bulat, bukan lagi karena kebutuhan nira, melainkan kebutuhan jiwa. Suara serangga hutan bercampur dengan desiran angin, menciptakan suasana yang semakin hening dan menahan napas. Ketika ia sampai di lokasi, Harjo tercekat. Masjid tua itu benar-benar masih berdiri. Sama persis dengan yang ia lihat sebelumnya. Halamannya tetap bersih, seolah-olah baru saja disapu. Harjo melangkah ke serambi, menahan napas. Perlahan, ia berbisik lagi, "Assalamualaikum." Dan kali ini, Harjo mendapatkan jawaban yang segera mengagetkannya. "Waalaikumsalam, Harjo," suara Syekh Kertarajasa menjawab dari ruangan dalam. Harjo terhenyak, bagaimana mungkin pria itu tahu namanya? Ia belum pernah menyebutkan namanya secara lengkap. Syekh Kertarajasa telah memanggilnya, menegaskan bahwa Harjo adalah tamu yang dinanti. Panggilan tak terhindarkan ini kini telah berubah menjadi sebuah pertemuan langsung, sebuah undangan resmi untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri, sebuah pertemuan yang akan menjadi awal dari puncak klimaks spiritual Harjo. Dari arah mimbar masjid yang gelap, muncullah sosok Syekh Kertarajasa. Lelaki tua itu tampak sama seperti sebelumnya, berjubah putih lusuh, bersorban, wajahnya keriput, namun memancarkan cahaya yang lembut, dan matanya tajam, namun bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menembus hati Harjo. Harjo refleks menunduk, rasa hormat yang mendalam mengalahkan rasa takutnya. "Pak, panjenengan, Anda siapa sebenarnya? Bagaimana bisa tahu nama saya?" tanya Harjo. Suaranya bergetar antara rasa takut dan keharuan. Syekh Kertarajasa tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa abadi. "Aku adalah penjaga tempat ini, Nak Harjo. Aku sudah memakai banyak nama, tetapi manusia lebih mudah memanggilku dengan sebutan Kiai," jelasnya. Suaranya tenang dan berwibawa. Syekh itu kemudian menjelaskan rahasia masjid tersebut. Masjid ini dulunya milik sebuah kampung yang sangat makmur, yang kalian kenal sebagai Karangjati. Namun, waktu berubah, manusia berpindah, dan yang tersisa hanyalah kami,
para penunggu yang diberi tugas untuk menjaga tempat ini. Tidak semua orang bisa melihatnya, Nak. Hanya yang hatinya dipilih, yang jiwanya jujur dan sederhana, yang bisa dipertemukan. Harjo mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia merasakan kebenaran yang mendalam dalam setiap kata-kata Syekh tersebut. Sebuah kebenaran yang membuat hatinya percaya sepenuhnya. Lalu, mengapa saya yang bisa melihat masjid ini? Tanya Harjo lirih. Syekh Kertarajasa menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, "Karena kau adalah orang yang jujur dan sederhana, Harjo. Meskipun kau sering mengeluh dalam hati, kau adalah pria yang bertanggung jawab. Kau membutuhkan penunjuk arah, dan aku diutus untuk menunjukkan sesuatu padamu." Setelah jeda sejenak, Syekh itu menyampaikan tantangan terbesarnya. "Tapi, kau harus berani menginap di sini, di masjid ini, semalam saja. Jika kau sanggup, kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya." Tubuh Harjo menegang. "Menginap di sini? Apa yang akan terjadi, Syekh?" tanyanya. Bayangan cerita-cerita angker desa langsung menyurak di benaknya. Syekh Kertarajasa hanya tersenyum samar, senyum yang penuh misteri. "Jika malam turun, tempat ini tidak akan lagi sunyi, Harjo. Kau akan melihat bagaimana karang jati yang hilang itu hidup kembali. Jangan takut, jangan lari. Dengarkan, saksikan, lalu simpan di hatimu. Itu akan menjadi bekal hidupmu," pesannya. Harjo menunduk, keringat dingin mulai bercucuran. Rasa ngeri yang luar biasa beradu dengan rasa penasaran yang tak bisa ditawar. Ini adalah taruhan terbesar dalam hidupnya. Ia dihadapkan pada pilihan untuk kembali ke dunia yang aman atau menghadapi realitas baru yang akan mengubah segalanya. "Tapi, apakah saya kuat?" tanyanya. Suaranya hampir hilang. "Tidak ada yang lebih kuat daripada doa, Nak. Jika kau merasa takut, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Hati manusia lebih berharga daripada 1000 keberanian kosong. Ingatlah itu," ujar Syekh itu dengan suara lembut namun tegas. Harjo hanya bisa mengangguk. Ia memutuskan untuk pulang sebentar, memberitahu Lastri bahwa ia harus bermalam di hutan. Tentu saja dengan alasan palsu untuk menjaga wadah nira. Ia berpamitan kepada istrinya, meninggalkan Lastri dengan kekhawatiran yang mendalam, dan kemudian kembali ke masjid tua itu setelah Isya. Malam itu, Harjo telah membuat janji dengan takdir. Ia telah memutuskan untuk menjalani ritual mondok, menginap, yang akan membawanya ke puncak klimaks spiritual. Sebuah pengalaman yang akan membuka matanya pada kebenaran universal yang tak terduga. Setelah kembali ke masjid tua itu menjelang larut malam, Bapak Harjo merasakan suasana yang berbeda total dari sore sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara hutan seolah-olah menyingkir, memberikan ruang bagi keheningan yang lebih dalam dan agung. Masjid itu, yang seharusnya gelap gulita, tampak lebih terang, seolah ada cahaya samar yang merembes keluar dari dalam dinding kayunya yang usang, meskipun tidak ada lampu yang menyala. Harjo melangkah ke serambi, hatinya berdebar tak terkendali. Ia menggelar tikar gulungnya di sudut ruangan, menyalakan lampu minyak kecil yang ia bawa. Nyala api lampu itu bergoyang-goyang ditiup angin yang menyelinap dari celah dinding, memancarkan bayangan Harjo yang tampak gelisah. Tak lama kemudian, sosok Syekh Kertarajasa muncul lagi, berdiri di dekat mihrab, menatapnya dengan tenang. "Bersiaplah Harjo. Jangan heran dengan apa yang kau lihat. Ingat, jangan tinggalkan tempat ini sampai fajar menyingsing. Jika kau sanggup, kau akan mengerti," pesan Syekh itu. Suaranya terdengar seperti gema di keheningan yang pekat. Harjo menelan ludah, lalu duduk bersila di tikar. Tubuhnya tegang, telinganya berusaha menangkap setiap bunyi yang berasal dari luar hutan. Malam kian larut, dan di tengah keheningan yang mencekik itu,
Harjo mendengar sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Tepat sekitar tengah malam, di saat seluruh desa Sukamaju seharusnya terlelap, dari kejauhan terdengar suara azan. Suara itu lantang, merdu, dan penuh kekuatan. Sebuah panggilan yang pasti berasal dari luar masjid. Harjo tersentak. Ia tahu suara itu tidak mungkin datang dari desanya. Jaraknya terlalu jauh dan jamnya terlalu larut. Siapa yang mengumandangkan azan di waktu seperti ini, di tengah alas wingit? Suara azan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun anehnya, suara itu tidak menakutkan, justru menenangkan, seolah mengisi kekosongan spiritual di hatinya. Perlahan-lahan, suasana di dalam masjid mulai berubah. Tikar pandan yang semula kusam kini tampak seperti baru. Kaligrafi di dinding yang tadinya berlumut seolah berkilauan samar-samar. Harjo mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berdiri, menoleh ke jendela kecil. Di luar sana, di tempat yang tadinya adalah hutan gelap yang menakutkan, kini samar-samar terlihat deretan cahaya lampu minyak, seolah berasal dari rumah-rumah yang berjejer rapi. Suara-suara pun mulai terdengar, seperti suara anak-anak berlarian, orang-orang bercakap-cakap dengan nada pelan, bahkan bunyi lesung menumbuk padi. Semua suara khas kampung yang hidup dan nyata. Harjo tercekat. Astagfirullah, bisiknya pelan. Hutan gelap telah berubah menjadi sebuah perkampungan yang ramai, sebuah realitas yang menentang semua hukum alam yang ia ketahui. Ia menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan transformasi Karangjati. Ia telah melewati batas, dan ia berada di tengah-tengah kampung gaib yang selama ini hanya menjadi legenda. Panggilan azan itu adalah kunci yang membuka gerbang dimensi, dan Harjo telah secara resmi memasuki puncak klimaksia spiritualnya, di mana ia akan menjadi saksi dari sebuah kebenaran yang tak terucap. Didorong oleh rasa penasaran yang luar biasa, Bapak Harjo memberanikan diri melangkah ke Serambi, dan disitulah matanya terbelalak sempurna. Di hadapannya, kegelapan hutan telah lenyap, digantikan oleh pemandangan sebuah kampung yang ramai dan hidup. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalan setapak yang ditutupi tanah kering dipenuhi oleh orang-orang yang berlalu lalang. Para lelaki bersarung berjalan santai menuju masjid, sementara para perempuan sibuk menyiapkan makanan di serambi rumah mereka. Semuanya tampak nyata, bukan sekadar bayangan. Namun, ada satu hal yang berbeda. Cahaya mereka agak redup, seolah-olah seluruh kampung diselimuti oleh lampu minyak yang cahayanya terhalang oleh kain tipis, memberikan kesan misterius dan abadi. Seseorang tiba-tiba menepuk bahu Harjo, membuatnya terlonjak kaget. Ia menoleh cepat, mendapati seorang lelaki muda dengan wajah yang ramah dan meneduhkan, mengenakan pakaian lurik tradisional, berdiri di sampingnya. "Ayo Kang, mau ketinggalan sholat Isya lagi nanti," katanya sambil tersenyum. Harjo tercekat, tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk kaku. Lelaki itu berjalan masuk ke dalam masjid, dan Harjo mengikutinya, terhuyung-huyung. Masjid yang tadinya kosong, kini penuh sesak dengan jemaah. Lantai beralaskan tikar yang tampak baru dan bersih. Lampu gantung minyak menyala terang. Imam sudah berdiri di depan, bersiap memimpin sholat. Harjo dengan hati yang campur aduk berdiri di barisan belakang. Ketika imam memulai takbiratul ihram, seluruh jemaah mengikutinya dengan khusyuk. Secara otomatis, Harjo pun ikut mengangkat tangannya, larut dalam gerakan sholat. Sholat Isya itu berjalan dengan penuh ketenangan, namun ada yang aneh.
Suara bacaan imam terdengar amat dalam, seolah berasal dari ruang yang sangat luas, padahal masjid itu hanya berukuran sedang. Harjo merasakan ketenangan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selesai salam, Harjo menunduk untuk berzikir. Ketika ia menoleh ke kiri dan kanan, barisan jemaah masih lengkap. Wajah-wajah teduh menunduk dalam zikir. Namun, ketika ia menengok lagi ke arah mihrab, sosok Syekh Kertarajasa sudah berdiri di sana, menatapnya lekat-lekat. Tatapan mata itu seolah berbicara, "Ingatlah apa yang kau lihat, jangan kau ragukan." Perlahan-lahan suasana mulai memudar, cahaya lampu melemah, suara jemaah menghilang satu persatu. Kampung di luar pun kembali redup dan diselimuti kabut. Harjo terhuyung, ia kembali sendirian di dalam masjid, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Sekitar tengah malam, ketika Harjo merebahkan diri, terdengar langkah mendekat dari pintu. Seorang perempuan paruh baya muncul, wajahnya ramah. Ia membawa kendi air dari tanah liat. "Mampir dulu, Kang, haus kan? Silahkan diminum," katanya sambil mengulurkan kendi. Ini adalah ujian terakhir. Harjo teringat pesan Syekh Kertarajasa. Jangan takut, jangan lari, saksikan, simpan di hati. Ia menunduk, tidak menyentuh kendi itu, meskipun tenggorokannya terasa kering. Perempuan itu tersenyum samar, lalu perlahan memudar seperti asap tertiup angin. Harjo menghela nafas lega. Ia baru benar-benar mengerti, kampung Karangjati masih ada, hidup di alam yang berbeda, dan ia telah lulus dalam ujian keimanan dan kepatuhan. Menjelang subuh, saat suara azan kedua terdengar, kali ini lebih lembut, dan cahaya kampung di luar mulai meredup, berganti menjadi kabut tipis yang kembali menutupi alas wingit. Sosok Syekh Kertarajasa muncul lagi, berdiri di dekat Bapak Harjo. Wajahnya tampak teduh, dan senyumnya memancarkan ketenangan yang mendalam. "Kau sudah melihat, Harjo," kata Syekh itu dengan suara yang perlahan. "Kau kini tahu bahwa dunia ini luas, bukan hanya apa yang kasat mata. Kampung ini memang hilang, tetapi tidak binasa. Kami hidup berdampingan, menjaga agar tempat ini tetap suci. Dan engkau, Nak, jangan pernah sombong." Harjo menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja menerima nasihat yang paling berharga dari seorang ayah. Hatinya yang dulu penuh keluh kesah dan kekerasan kepala, kini terasa lembut dan penuh penerimaan. Syekh itu melanjutkan, memberikan wejangan terakhir yang akan menjadi bekal hidup Harjo. "Gunakan hidupmu dengan baik. Bersyukurlah karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Pulanglah nanti setelah fajar, jangan ceritakan kepada sembarangan orang. Simpan di hati, cukup untuk bekalmu memperbaiki hidup. Yang paling penting, jadilah orang yang bermanfaat. Jangan iri, jangan serakah. Itu saja." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Harjo. Ia hanya bisa mengangguk, suaranya tercekat. Ketika fajar menyingsing, kabut perlahan menipis, dan burung-burung kembali berkicau. Hutan berangsur normal, dan masjid tua itu kembali tampak sepi, sunyi, dan berlumut seperti semula. Harjo membereskan tikar gulungnya, menoleh sekali lagi ke arah mihrab yang kini kosong. Ia melangkah pulang dengan tubuh yang amat lelah. Namun entah mengapa, hatinya terasa seringan kapas, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah kekayaan spiritual yang tak ternilai harganya. Pagi itu, langkah Harjo agak gontai ketika ia kembali ke desa Sukamaju, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang berbeda dari biasanya. Ibu Lastri yang sudah khawatir semalaman langsung menyambutnya. "Mas, astagfirullah,
Aku khawatir sekali. Beneran kamu menginap di hutan? Tumben berani sekali, ujar Lastri. Harjo tersenyum tipis, senyum yang kini terlihat tulus dan damai. Aku tidak apa-apa, Lastri. Malah, aku merasa hatiku lebih enteng. Rasanya seperti baru selesai dari perjalanan yang amat panjang. Ia memilih untuk menyimpan rahasia besar itu, tetapi perubahan dalam dirinya langsung terasa. Sejak saat itu, Harjo yang tadinya mudah kesal karena hasil nira sedikit, kini tampak lebih sabar dan bersyukur. Ia yang dulu sering mengeluh, kini selalu membaca doa panjang setiap kali makan. Dan sebagai anugerah tak terduga, hasil sadapan niranya mendadak melimpah ruah. Wadah bambunya yang biasa sering jatuh karena angin, kini selalu aman dan penuh, seolah ada tangan tak kasat mata yang menjaganya. Ini adalah anti klimaks, sebuah hadiah material yang datang sebagai konsekuensi dari transformasi spiritualnya, sebuah ujian kekayaan yang kini harus ia hadapi dengan hati yang telah dibersihkan. Harjo tahu kehidupannya tidak akan sama lagi. Perubahan drastis pada hasil sadapan Bapak Harjo dan ketenangan yang memancar dari wajahnya, meskipun merupakan anugerah, segera menarik perhatian warga desa Sukamaju. Kabar rejeki melimpah itu menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian muncul bisikan-bisikan iri hati dari beberapa tetangga. Ada yang terang-terangan menuduh Harjo menggunakan pesugihan atau memelihara makhluk halus. Suatu malam, dua tetangga datang ke rumahnya, menuntut penjelasan dan menuduhnya membawa bala ke desa. Harjo terkejut, wajahnya memerah, ia hampir marah dan membela diri. Namun, ia teringat wejangan Syekh Kertarajasa, "Jangan sombong, jangan serakah, jangan mudah marah." Ia menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosinya, dan menjawab dengan sabar, "Tenang, aku hanya bekerja seperti biasa. Kalau memang dapatnya lebih, itu rezeki dari Allah. Kalian boleh lihat sendiri, aku tidak main yang aneh-aneh." Harjo berhasil menenangkan mereka, tetapi ujian yang sesungguhnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, Pak De Slamet jatuh sakit mendadak. Badannya panas tinggi, dan ia mengigau, menyebut-nyebut kampung gaib dan masjid tua. Harjo yang menjenguknya, merasakan hatinya mencelos. Ia sadar penyakit ini mungkin berkaitan dengan kedekatan mereka, karena Pak De Slamet adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya. Malam itu, Harjo berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia kembali ke alas wingit, pergi ke masjid tua yang sepi, dan berdoa. Tak lama, Syekh Kertarajasa muncul. "Kiai, tetanggaku Pak De Slamet sakit mendadak. Ia tahu cerita tentang tempat ini. Apakah ini ujian? Apa salahku menceritakan?" tanya Harjo. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. Syekh itu tersenyum tipis. "Sakit itu ujian, nak, bukan hukuman. Jangan salahkan diri. Ingatlah, yang penting bukan cerita yang keluar dari mulutmu, melainkan bagaimana hatimu berserah. Kau sudah diberi bekal, gunakanlah. Doakan dia dengan tulus. Jangan kau minta kepadaku atau siapapun selain Allah. Kau cukup jadi jembatan percaya." Malam itu, Harjo kembali ke rumah Pak De Slamet. Ia duduk di samping ranjang sahabatnya, membacakan doa dan kalimat La ilaha illallah berulang kali. Perlahan, keringat dingin keluar dari tubuh Pak De Slamet. Napasnya tenang dan panasnya turun. Subuh menjelang, Pak De Slamet membuka mata, tersenyum lemah. "Harjo, aku mimpi lihat cahaya terang sekali. Rasanya damai. Terima kasih," bisiknya. Harjo terharu, air matanya menetes. Ia sadar, wejangan Syekh Kertarajasa bukanlah nasihat kosong, melainkan kekuatan spiritual yang nyata. Sejak saat itu, Harjo tidak hanya dihormati sebagai penyadap nira yang ulet, tetapi juga sebagai orang yang bisa diandalkan. Sikapnya yang tenang dan sabar membuat warga desa sering memanggilnya sebagai penengah dalam perselisihan. Ia menjadi sosok yang bermanfaat sesuai dengan pesan Syekh.
Ia tidak lagi peduli pada rejeki yang melimpah, karena ia telah menemukan kekayaan yang sesungguhnya, hati yang tentram. Ibu Lastri kini lebih bahagia. Setiap pagi, Harjo menyempatkan diri duduk di beranda bersamanya, menyeruput teh hangat. "Aku senang sekali, Mas," ujar Lastri suatu pagi. "Rumah kita adem, meskipun sederhana." Harjo menatap istrinya dengan mata berbinar. "Itulah arti rumah, Lastri. Lastri, bukan dinding papan atau lantai tanah yang penting, tapi hati yang tenang. Aku baru sadar, hidup ini sudah lebih dari cukup." Pada suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Harjo duduk di beranda rumahnya. Ia menatap jauh ke arah barat, tempat alas wingit dan masjid tua itu berada. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih Syekh Kertarajasa, terima kasih Kampung Karangjati. Aku tidak akan melupakan wejangan ini." Harjo telah menemukan kedamaian abadi. Malam turun perlahan, dan dari dalam rumah, Lastri memanggil, "Mas, ayo masuk, nasi jagung sudah siap." Harjo mengangguk, lalu bangkit dengan langkah ringan. Ia masuk ke rumah, hatinya penuh syukur. Ia tahu, jalan pulangnya kini sudah terang.